Halo rekan-rekan mahasiswa semua, di video kali ini saya akan menjelaskan diagram flow atau flowchart atau diagram alir untuk menyelesaikan latihan soal perancangan alat 1, yaitu tentang penentuan kapasitas bejana, penentuan volume, dan juga dimensi dasar, serta ada perhitungan tebal silinder, tebal tutup, dan penentuan dari internal pressure. Oke, saya akan langsung mulai. Di sini ada start ya, mulai. Yang pertama bisa kalian lakukan nanti adalah menentukan volume liquid. Kemudian setelah mendapatkan volume liquid atau VL, misalnya di soal diketahui perbandingan LLS dibanding diameter, sehingga kalian bisa menghitung diameter inside atau DI menggunakan persamaan VL sama dengan V1 ditambah V2. Kemudian silakan dicek di soal, apakah internal pressure dalam satuan PSIG sudah diketahui atau belum. Misalnya sudah diketahui, ya, saya bahas sudah diketahui dan juga belum diketahui ya. Karena sudah diketahui berarti pilihannya atau jawabannya adalah yes. Maka setelah mendapatkan DI, kamu harus langsung mencari tebal silinder menggunakan rumus. Setelah menentukan atau menghitung tebal silinder menggunakan rumus, tentukan tebal silinder standar pakai tabel halaman 89. Kemudian hitunglah diameter outside-nya. Setelah ketemu diameter outside-nya, tentukan diameter outside standarnya sama pakai tabel halaman 89, kemudian carilah DI baru. Setelah mendapatkan DI baru, kalian baru bisa menghitung tebal tutup atas dan tutup bawah dari bejana. Dan jangan lupa bahwa tebal tutup atas bawah itu tadi harus distandarkan juga menggunakan tabel halaman 89. Setelah itu, kalian bisa menghitung LLS pakai perbandingan LLS dibanding D tadi ya. D-nya pakai DI baru. Kemudian kalian bisa menghitung volume total menggunakan rumus VL ditambah VRK. Setelah volume total sudah ketemu, DI-nya sudah ada, DI-nya menggunakan DI baru, kamu bisa mencari LS pakai rumus VT sama dengan V1, V2 plus V3. Dapat LS, kemudian carilah atau hitung tinggi tutup atas, tinggi tutup bawah, dan tinggi total bejana. Maka perhitungan atau perancangan atau penentuan dimensi bejanamu dikatakan selesai. Nah, itu tadi adalah cara penyelesaian jika PI-nya diketahui. Sekarang, apabila PI atau tekanan internalnya tidak diketahui, ya, maka kan kamu harus menentukan tekanan internal itu sendiri. Kamu harus menghitung tekanan internal tersebut, sehingga yang pertama dilakukan ketika sudah ketemu DI, maka carilah LLS. LLS dicari pakai perbandingan LLS dibagi D. D-nya dapat dari DI sebelumnya yang sudah dihitung. Setelah dapat LLS, kamu bisa menghitung volume total menggunakan rumus VL ditambah VRK. Setelah VT ketemu, ya, D ketemu, kamu cari LS dengan bantuan V1, V2, V3. Lalu cari juga HA, HB, dan juga H. Setelah semua dimensi dasar didapat, ya, semua dimensi dasar oke, sudah didapatkan, baru kamu menghitung internal pressure. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa internal pressure bisa dihitung dengan dua cara. Kalau densitasmu kurang dari 1 atau densitasnya lebih dari 1. Kemudian setelah PI-nya ketemu, baru kamu menghitung TS, lalu menentukan TS standarnya, mencari DO, menentukan DO standarnya. Setelah mendapatkan DO standar, carilah DI baru.
Nah, dengan DI baru kamu bisa menghitung tebal tutup atas dan tebal tutup bawah bejana. Kemudian jangan lupa bahwa tebal tutup atas dan tebal tutup bejana bawah harus distandarkan. Itu bedanya ya. Jadi berbeda skema perhitungan atau urutan perhitungan atau step penyelesaiannya berbeda ketika di soalnya itu diketahui PI atau tidak diketahui PI. Kalau diketahui PI, setelah dapat DI, kamu langsung menghitung TS. Tapi kalau tidak diketahui PI-nya atau internal pressure-nya, maka kamu harus menghitung dulu dimensi dasarnya, semua dimensi dasar, HA, HB, LLS, LS, H, kemudian baru kamu tentukan internal pressure dan kamu hitung TS-nya. Nah, jangan sampai salah pengertian bahwa H pada diagram flow ini adalah tinggi total bejana. Sedangkan H pada internal pressure itu bukan tinggi total bejana, tapi tinggi total liquid di dalam bejana. Jadi beda ya, antara H ini yang saya lingkari merah dengan H yang saya lingkari biru barusan ini. Berbeda pengertian, jadi jangan sampai salah memasukkan angka H pada saat menghitung internal pressure.